Rian mulai sadar ada sesuatu yang salah. Karena setiap malam, bayinya selalu berhenti menangis. Sebelum ia masuk ke kamar, seolah-olah sudah ada seseorang yang lebih dulu menggendongnya. Padahal rumah itu cuma dihuni 2 orang, Rian dan bayinya. Tapi yang paling mengganggu, Rian mulai mendengar suara perempuan menyanyikan lagu Nina Bobo dari dalam kamar itu. Dan suara itu selalu berhenti tepat saat ia membuka pintu. Halo teman-teman, selamat datang di Javanox, di mana trauma selalu punya suara. Cerita ini dikirim oleh seseorang yang meminta identitas aslinya disamarkan. Untuk mempermudah penyampaian, kita akan menyebutnya dengan nama Rian. Cerita berikut dituturkan ulang berdasarkan pengakuannya, tanpa mengubah inti kejadian. Gunakan headset jika memungkinkan, karena beberapa bagian mungkin terasa cukup mengganggu. Jika kamu merasa tidak nyaman dengan cerita bertema kehilangan dan bayi, silakan lanjut dengan bijak. Rian mengatakan, awalnya ia juga mengira semua itu hanya efek kelelahan, kurang tidur, tekanan setelah kehilangan, atau mungkin pikirannya mulai terganggu karena terlalu lama sendirian di rumah itu. Tapi semua mulai berubah saat ia sadar satu hal, setiap malam selalu ada seseorang yang lebih dulu menenangkan bayinya. Rian tidak pernah benar-benar siap menjadi seorang ayah, apalagi menjadi ayah sendirian. Istrinya meninggal beberapa jam setelah proses persalinan, dan sejak hari itu rumah mereka berubah. Bukan berubah karena ada bayi, tapi karena semuanya terasa terlalu sepi, terlalu kosong. Ruang tamu yang biasanya terdengar suara televisi kini hanya diisi suara kipas angin. Dapur yang biasanya dipenuhi aroma masakan kini hanya menyisakan gelas-gelas yang tidak dicuci. Dan kamar mereka menjadi ruangan yang paling lama tidak berani Rian masuki, karena disitulah terakhir kali istrinya berbaring sebelum dibawa ke rumah sakit. Sebelum anak mereka lahir, istrinya adalah orang yang paling sering membayangkan seperti apa hidup mereka nanti. Ia bahkan sudah menyiapkan sendiri kamar bayi itu jauh sebelum proses persalinan. Memilih warna cat, melipat baju-baju kecil, dan hampir setiap malam ia selalu duduk di dalam kamar sambil menyanyikan lagu Nina Bobo pelan. Meski bayi mereka bahkan belum lahir saat itu. Rian mengaku istrinya sangat takut anak mereka tumbuh tanpa merasa disayang, dan mungkin itu sebabnya cerita ini terasa semakin sulit dijelaskan. Hari-hari awal terasa berat. Bayi mereka sering menangis tengah malam. Rian hampir tidak pernah tidur nyenyak. Kadang ia tertidur sambil duduk di lantai kamar bayi. Kadang ia tertidur sambil menggendong anaknya di sofa. Sampai suatu malam, Rian mulai menyadari sesuatu yang aneh. Saat itu, sekitar pukul 2 dini hari, bayinya menangis cukup keras. Rian yang sedang tertidur di ruang tamu langsung bangun dan berjalan menuju kamar bayi. Tapi sebelum tangannya menyentuh pintu, tangisan itu berhenti. Mendadak, bukan pelan-pelan, bukan mereda, tapi langsung berhenti. Seolah-olah ada seseorang yang lebih dulu menenangkannya. Awalnya Rian tidak terlalu memikirkannya. Dipikirnya itu mungkin hal yang wajar dan normal. Mungkin bayinya memang berhenti sendiri. Tapi malam berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Tangisan, lalu hening, dan tepat sebelum ia membuka pintu, Rian mendengar sesuatu. Suara nyanyian pelan yang sedikit samar-samar, seperti seorang perempuan yang sedang menimang bayi. Rian membeku di depan pintu, sampai ketika pintu dibuka, suara itu hilang tak terdengar. Sejak malam itu, Rian mulai merasa ada sesuatu yang ikut tinggal di rumahnya. Rian mulai memperhatikan lebih detail. Setiap kali ia meninggalkan bayi itu tidur, posisinya selalu sama. Selimut rapi, bantal kecil di samping kanan, boneka kelinci di dekat kaki. Tapi setiap kali ia masuk setelah mendengar suara itu, selalu ada yang berubah. Kadang selimutnya terbuka sedikit, kadang bonekanya pindah, kadang bayinya seperti habis digendong. Dan yang paling membuat Rian tidak nyaman adalah aroma di kamar itu. Aroma minyak telon dan bedak bayi
bercampur parfum istrinya, padahal parfum itu sudah lama habis. Beberapa hari setelah itu, Rian mulai menyadari satu hal yang terasa semakin aneh. Anaknya sering menatap ke sudut kamar yang sama. Awalnya Rian menganggap itu hal biasa karena bayi memang sering melihat ke arah kosong. Tapi lama-lama ia mulai merasa tidak nyaman karena setiap kali anaknya menatap sudut itu, bayinya selalu tersenyum seperti sedang melihat seseorang yang dikenalnya. Padahal di sana tidak ada apa-apa. Seminggu kemudian, tetangga mulai sering datang ke rumah Rian. Awalnya hanya untuk mengantar makanan atau membantu membeli kebutuhan bayi. Tapi suatu malam, salah satu tetangganya sempat bertanya pelan, "Mas, belakangan ini ada keluarga yang nginep di sini ya?" Rian bingung. Ia bilang tidak ada. Rumah itu tetap hanya dihuni dirinya dan bayinya. Lalu tetangganya menjelaskan, beberapa malam terakhir mereka sering mendengar suara perempuan menyanyikan lagu Nina Bobo dari rumah Rian. Biasanya sekitar jam 2 atau 3 pagi. Rian langsung diam karena ia tahu satu hal, ia tidak pernah menyanyikan lagu apapun. Dan sejak percakapan malam itu, Rian mulai merasa rumahnya tidak lagi terasa aman. Untuk pertama kalinya, ia mulai takut setiap kali bayinya menangis di tengah malam. Karena sekarang bukan hanya dirinya yang mendengar suara itu. Beberapa hari setelah percakapan dengan tetangganya, Rian membeli baby monitor kecil untuk diletakkan di kamar bayi. Awalnya hanya untuk berjaga-jaga agar ia bisa mendengar kalau anaknya menangis di malam hari. Dan selama 2 malam pertama, tidak terjadi apa-apa. Sampai suatu dini hari, speaker kecil di monitor itu tiba-tiba menyala sendiri. Awalnya hanya suara statik. Kres, kres, kres. Rian mengira sinyalnya terganggu, tapi beberapa detik kemudian terdengar suara perempuan bersenandung pelan. Rian langsung membeku karena lagu itu adalah lagu Nina Bobo yang dulu sering dinyanyikan istrinya. Dengan tangan gemetar, Rian mematikan monitor itu. Tapi anehnya, suara bersenandung itu masih terus terdengar, bukan dari speaker, melainkan langsung dari dalam kamar bayi. Malam itu, Rian sengaja mematikan televisi, mematikan lampu ruang tamu, dan duduk tepat di depan kamar bayi. Ia ingin memastikan semuanya. Jam menunjukkan pukul 1:40, tapi tidak ada suara apapun, hanya detik jam dinding. Lalu bayinya mulai menangis, pelan, kemudian semakin keras. Rian tidak bergerak. Ia tetap duduk, menunggu. Tangisan itu terus berlanjut selama hampir 1 menit. Lalu suara lain mulai terdengar. Suara perempuan sangat pelan menyanyikan lagu Nina Bobo. Rian langsung merasakan tubuhnya dingin karena lagu itu adalah lagu yang dulu selalu dinyanyikan istrinya sebelum anak mereka lahir. Rian perlahan berdiri mendekati pintu kamar bayi. Tangisan anaknya mulai reda. Suara nyanyian itu masih ada. Pelan, dekat, sangat dekat. Rian memegang gagang pintu dan tepat saat pintu dibuka, semua suara berhenti. Mendadak, kamar itu kembali sunyi. Hanya ada bayinya tertidur dengan posisi seperti sedang dipeluk seseorang. Karena mulai merasa terganggu, Rian memasang kamera kecil di kamar bayi. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya hanya kelelahan atau mungkin mulai berhalusinasi. Malam itu, ia sengaja tidur di ruang tamu sambil menunggu rekaman kamera. Dan sekitar pukul 3 pagi, bayinya kembali menangis. Rian tidak masuk kamar. Ia hanya melihat monitor kecil di tangannya. Awalnya tidak ada apa-apa. Lalu perlahan, gantungan mainan di atas tempat tidur bayi bergerak pelan, seperti ada seseorang yang sedang menggerakkannya. Rian mulai panik, tapi belum selesai. Karena beberapa detik kemudian, kamera itu menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti bernafas. Di rekaman itu, tidak ada sosok utuh, tidak ada wajah, tidak ada tubuh. Tapi, ada lekukan di kasur bayi, seperti ada tangan yang sedang menyentuh bagian samping tubuh anaknya, dan bayinya tersenyum. Padahal, beberapa detik sebelumnya, ia menangis histeris. Rian langsung masuk ke kamar, lampu dinyalakan, tidak ada siapa-siapa, tapi suhu kamar itu jauh lebih dingin dibanding ruangan lain.
Sejak malam itu, Rian mulai ketakutan setiap mendengar bayinya menangis. Karena ia tahu selalu ada sesuatu yang datang lebih dulu sebelum dirinya. Dan semakin lama, bayinya justru terlihat semakin nyaman dengan sesuatu itu. Kadang saat sedang sendiri, anaknya tertawa ke arah sudut kamar. Kadang seperti melihat seseorang berdiri di dekat lemari. Dan yang paling membuat Rian tidak bisa tidur adalah satu kejadian di malam terakhir. Malam itu hujan deras. Listrik sempat mati beberapa kali. Rian menggendong bayinya di ruang tamu sambil menunggu listrik kembali normal. Lalu tanpa sadar, ia tertidur sekitar jam 3 pagi. Ia terbangun dan tubuhnya langsung dingin karena bayinya sudah tidak ada di pelukannya. Rian panik. Ia mencari ke seluruh rumah sampai akhirnya ia melihat pintu kamar bayi terbuka sedikit. Padahal sebelumnya tertutup. Rian berjalan mendekat pelan dan dari dalam kamar ia mendengar suara itu lagi. Suara perempuan menyanyikan lagu Nina Bobo. Rian mendorong pintu perlahan dan untuk pertama kalinya ia melihat sesuatu bukan jelas tapi cukup jelas untuk membuatnya tidak pernah melupakan malam itu. Di kursi dekat tempat tidur bayi ada sosok perempuan membelakanginya, menggendong anaknya, rambut panjang, tubuh kurus, dan suara nyanyian itu berasal dari sana. Rian tidak bisa bergerak karena sebelum sosok itu menghilang, kepalanya perlahan menoleh sedikit, seolah sadar Rian sedang melihatnya. Akhirnya, Rian tidak pernah memasang kamera lagi setelah malam itu. Ia juga tidak pernah lagi mencoba mencari tahu, karena satu hal yang akhirnya ia sadari, sesuatu itu tidak pernah menyakiti anaknya. Ia hanya datang setiap malam untuk melakukan satu hal yang belum sempat ia tinggalkan, menimang bayinya. Dan mungkin hal paling mengerikan dari cerita ini bukan tentang sosok yang datang setiap malam, tapi tentang kenyataan bahwa beberapa orang mungkin tidak pernah benar-benar pergi. Gua Adam Marianda. Stay with me.